Jateng hari ini spesial Lebaran akan memberikan rekomendasi 5 makanan yang khas disajikan di hari kemenangan. 5 rekomendasi kue kekinian untuk disajikan kepada para tamu saat Lebaran. Selain itu, kita juga akan mengetahui sejarah tradisi ziarah kubur saat hari Lebaran dan tradisi saling memberikan parsel. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Biasanya hidangan khas daerah masing-masing akan dijadikan menu utama sebagai hidangan pada saat Lebaran. Nah, apa sih makanan yang biasa disajikan saat hari Lebaran? Berikut 5 makanan khas Lebaran yang biasa disajikan di wilayah Jawa. Allahu Akbar. Di hari kemenangan seperti sekarang, biasanya umat muslim disibukkan dengan berkumpul bersama keluarga. Sambil bersilaturahmi, bercanda tawa, dan melepas kerinduan, biasanya tuan rumah akan menyajikan hidangan khas Lebaran sebagai bentuk penghormatan untuk tamu dan sanak saudara yang hadir. Dan biasanya, hidangan khas daerah masing-masing akan dijadikan menu utama sebagai hidangan pada saat Lebaran. Nah, apa sih makanan yang biasa disajikan saat hari Lebaran? Berikut 5 makanan khas Lebaran yang biasanya disajikan di wilayah Jawa. Ketupat atau kupat Lebaran. Biasanya ketupat dipakai sebagai hidangan pengganti nasi. Konon, kupat adalah singkatan dari ngaku lepat, yang dalam bahasa Indonesia ngaku berarti mengaku dan lepat artinya kesalahan. Jadi, kupat bisa disimbolkan sebagai kegiatan saling mengakui kesalahan pada saat momen Lebaran. Opor entok. Jika biasanya opor dimasak memakai daging ayam, di beberapa daerah di Jawa terutama pada saat Lebaran, sayur opor memakai daging entok atau itik sebagai menu utamanya. Perbedaan antara pemakaian daging ayam dan entok ada pada tekstur dagingnya yang berbeda, sehingga membuat cita rasa makanan Lebaran semakin terasa istimewa. Lepet. Lepet adalah makanan khas Jawa Tengah yang terbuat dari ketan yang dibungkus dengan daun kelapa kemudian dikukus. Rasanya gurih dan nikmat. Lepet disajikan pada saat Lebaran sebagai hidangan kudapan yang khas. Sambal goreng ati ampela. Sambal goreng ati ampela disajikan sebagai pendamping saat menikmati sayur opor. Makanan ini sebagai penambah cita rasa pedas bagi mereka yang menyukai rasa pedas pada makanan. Sayur lodeh nangka. Sayur lodeh nangka biasanya disajikan dengan potongan ketupat atau lontong. Sajian kombinasi antara lontong dan sayur lodeh nangka ini bahkan menjadi menu kuliner khas salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Kudus dengan sebutan lentok. Dari 5 makanan khas Lebaran tadi, apa pemirsa sudah mencicipi semua? Jika belum, kami sarankan pemirsa untuk segera mencicipi agar Lebaran Anda semakin istimewa. Tidak terasa hari kemenangan bagi umat muslim telah tiba. Di hari Lebaran ini, pasti pemirsa Lingkar TV sudah banyak menyiapkan sajian untuk Lebaran, salah satunya kue kering. Membahas mengenai ragam kue kering, ada beberapa macam kue kering yang bisa Anda coba buat. Berikut 5 rekomendasi kue kekinian saat Lebaran. Tidak terasa hari kemenangan bagi umat muslim telah tiba. Di hari Lebaran ini, pasti pemirsa Lingkar TV sudah banyak menyiapkan sajian untuk Lebaran. Salah satunya kue kering. Banyak sekali kue kering yang ditawarkan di pasaran. Salah satu kue kering favorit banyak orang adalah kue nastar. Namun, agar kue kering yang Anda sajikan lebih beragam, pemirsa bisa mencoba kue-kue kering lainnya seperti kue putri salju, kue kastengel, dan kue kacang. Membahas mengenai ragam kue kering, ada beberapa macam kue kering di bawah ini yang bisa Anda coba buat. Rasanya yang manis dan bentuknya yang cantik, kue-kue kering di bawah ini bisa menjadi sajian Lebaran di rumah atau juga menjadi ide jualan. Banana cookies. Bentuk dan warna cookies yang satu ini mirip sekali dengan buah pisang, sehingga cocok dijadikan sajian saat Lebaran. Bentuknya yang unik tentu akan memikat para tamu khususnya anak-anak. Choco-mete cookies. Bentuk dari cookies ini menyerupai dengan jambu mete atau jambu monyet. Pemirsa bisa coba membuatnya untuk disajikan saat Lebaran. Cara membuatnya juga simpel loh.
Pemirsa cukup menyiapkan margarin, gula halus, telur, dark coklat, terigu, coklat bubuk, maizena, susu, dan kacang mete. Apakah pemirsa suka makanan wafer? Jika iya, pemirsa bisa mencoba membuat almond wafer. Kue berbahan dasar almond ini siap memanjakan lidah siapapun yang mencicipinya. Watermelon cookies. Makanan yang satu ini bukan buah semangka asli ya. Ini adalah watermelon cookies. Sesuai namanya, maka cookies yang satu ini mirip sekali dengan semangka. Bentuknya yang lucu dan unik serta warnanya yang menarik tentu akan membuat si kecil menyukainya. Cheese almond cookies. Bagi Anda pecinta keju, kue kering ini wajib Anda hidangkan saat lebaran. Kue kering dengan taburan keju di tengahnya membuat kue ini sayang jika tidak dicicipi. Itulah beberapa ide kue kering kekinian untuk sajian lebaran. Resep ini bisa Anda coba untuk sajian di rumah atau bisa juga untuk dijual. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, salah satu tradisi saat Lebaran masih dilakukan hingga sekarang adalah ziarah ke makam. Tradisi ziarah kubur ini adalah cara masyarakat Jawa untuk menghormati para leluhurnya. Lalu seperti apa sejarah ziarah sebagai tradisi menyambut Lebaran? Berikut liputannya untuk Anda. Bila berbicara tentang tradisi Jawa, pasti banyak kan yang terlintas di kepala pemirsa? Nah, salah satu yang masih dilakukan hingga sekarang adalah ziarah ke makam. Tradisi ziarah kubur ini adalah cara masyarakat Jawa untuk menghormati para leluhurnya. Kabarnya, tradisi ini diperkenalkan oleh para wali songo. Seiring dengan perkembangan zaman, ziarah kubur semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya mengunjungi makam leluhur, kini juga bisa diartikan sebagai kunjungan ke makam orang-orang yang dihormati dan dikeramatkan. Tradisi ziarah kubur ke makam wali juga menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di Jawa. Menariknya, ziarah ke makam wali lebih mirip seperti wisata religi yang cukup populer. Buktinya, jika dulu ziarah ke makam wali hanya dilakukan di bulan tertentu saja, kini dilakukan sepanjang tahun. Ziarah biasanya juga dilakukan untuk mendoakan keluarganya yang telah berpulang. Nah, karena saat ini masih pandemi COVID-19, pemirsa yang akan berziarah tetap harus menaati protokol kesehatan. Hal itu bertujuan agar ziarah pemirsa tetap nyaman dan pemirsa bisa pulang dengan aman. Hari Raya Idul Fitri adalah momen untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Banyak cara seseorang merayakannya, salah satunya dengan mengirimkan parcel. Saling mengirim parcel atau hampers jelang Lebaran Idul Fitri seakan sudah menjadi sebuah tradisi setiap tahunnya. Namun, tahukah pemirsa bagaimana tradisi tersebut dimulai? Berikut informasinya untuk Anda tentang sejarah tradisi pemberian parcel. Hari Raya Lebaran Idul Fitri adalah momen untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Banyak cara seseorang untuk merayakannya, salah satunya dengan mengirimkan parcel. Saling mengirim parcel atau hampers jelang Lebaran Idul Fitri seakan sudah menjadi sebuah tradisi setiap tahunnya. Namun, tahukah pemirsa bagaimana tradisi tersebut dimulai? Tradisi mengirim parcel atau hampers saat Lebaran sudah ada sejak lama. Hal seperti itu juga dilakukan oleh dunia, termasuk Arab Saudi dan masuk Indonesia seiring berkembangnya agama Islam. Sesuai dengan arti katanya, hampers atau keranjang anyaman pertama kali digunakan untuk mengangkut makanan dan anggur dalam perjalanan panjang melintasi darat dan laut sekitar 1000 tahun yang lalu. Anyaman dipilih sebagai bahan keranjang karena dinilai lebih ringan daripada kayu. Selain juga lebih tahan lama, sehingga isian hampers masih dalam kondisi baik saat sampai ke penerima. Tradisi mengirim bingkisan atau sering juga disebut hampers dan parcel sekarang ini ternyata bisa dirunut jauh hingga masa Jawa kuno melalui istilah ater-ater. Istilah ater-ater ini sering dikombinasikan dengan kata panganan, sehingga menjadi ater-ater panganan. Istilah tersebut merujuk pada aktivitas mengantarkan atau membawa makanan dari seseorang atau suatu keluarga ke orang lain atau keluarga lainnya pada waktu tertentu dengan maksud tertentu. Pada awalnya, masyarakat Nusantara biasanya mengirimkan makanan-makanan yang sudah masak dan siap makan pada sanak saudara serta kerabat. Namun, perlahan-lahan mereka mulai bergeser dengan mengirimkan makanan kemasan. Sekarang pemirsa tahu kan makna dari tradisi pemberian parcel atau hampers saat Lebaran? Tradisi pemberian parcel atau hampers ini bukan hal yang wajib dilakukan. Namun diharapkan dengan saling berbagi parcel Lebaran, pemirsa dapat lebih bahagia dengan memberi di hari yang fitri. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.